Baik, selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini terkait dengan pelajaran seni budaya. Jadi kita akan membahas dengan materi apresiasi seni musik. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya. Jadi sekali lagi materi yang kita akan bahas pada hari ini terkait dengan musik. Jadi Pak yakin semuanya sudah tahu apa itu musik, ya jenis-jenis musik apa saja, kemudian unsur-unsur musik. Sebelum lanjut, sebagai umat yang beragama, mari kita memanjatkan doa dan puji syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa, harapan untuk pangenjali umat. Om Swastiastu. Oke. Sebelum lanjut ke pengertian seni musik, mungkin semuanya sudah tahu apa itu musik. Jadi tiada hari tanpa musik rasanya. Coba kita kalau bayangkan tanpa adanya musik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan nanti dengan kita mempelajari seni musik ini, setidaknya kalian nanti bisa mengetahui pengertian seni musik, kemudian unsur-unsur seni musik, dan secara tidak langsung nanti kalian dapat menciptakan sebuah karya musik. Jadi itu harapan kita atau nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Musik adalah salah satu ungkapan perasaan manusia yang dituangkan ke dalam sebuah suara yang disusun berdasarkan unsur-unsur seni musik. Jadi musik ini adalah sebuah ungkapan perasaan, cara pengungkapan perasaan kita dengan media suara. Jadi sekali lagi, musik adalah sebuah ungkapan perasaan yang diekspresikan lewat media suara yang disusun berdasarkan unsur-unsur seni musik. Jadi tidak semua suara nanti bisa dikatakan seni musik. Harus ada unsur-unsurnya. Nanti kita akan pelajari terkait dengan unsur-unsurnya. Suara, kalau kita berbicara tentang suara, suara yang dihasilkan oleh manusia itu namanya vokal. Sekali lagi, suara yang dihasilkan oleh manusia itu namanya vokal. Kemudian suara yang dihasilkan oleh alat musik itu dinamakan dengan instrumen. Jadi itu. Dengan vokal, olah vokal, dan instrumen tersebut, kalian bisa menciptakan sebuah karya seni musik yang harmoni. Indah untuk didengarkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kalau dulu ada musik daerah, itu sering disebut dengan musik tradisional, yaitu adalah musik yang diwariskan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi. Itu musik tradisional. Kalau musik tradisional itu nggak lekang dimakan waktu. Artinya dia akan continue terus-menerus. Karena diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang kepada kita terus. Dan kita nanti mewarisi juga kepada anak cucu kita nanti. Itu tidak akan lekang dimakan waktu. Akan terus continue dia. Sebaliknya dengan seni musik modern. Seperti yang perkembangannya musik sekarang, banyak bermunculan jenis-jenis musik atau genre musik, ada pop, jazz. Dan kita pun masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang senang pop, ada yang senang dangdut, dan yang lainnya. Biasanya kalau musik modern seperti sekarang,
itu akan cepat berlalu. Atau sering kalau sama halnya kalau musik pop, dia cepat sekali dia boom atau terkenal, tapi juga dia cepat tenggelam. Nah, itu. Seperti itu seni musik modern. Tidak terus-menerus. Tidak continue dia. Tidak bisa bertahan lama. Sebaliknya dibandingkan dengan musik tradisional. Nah, jadi itu terkait dengan musik tradisional dan musik modern. Nah, selanjutnya. Nah, fungsi musik secara umum. Nah, ada fungsi musik secara umum. Seperti apa yang kalian sudah ketahui, apa saja sih fungsi dari seni musik secara umum. Nah, yang pertama itu adalah kejiwaan atau psikologis. Nah, ini fungsi seni musik secara umum. Nah, biasanya kejiwaan ini terkait dengan membangkitkan semangat. Nah, kayak lagu-lagu perjuangan. Nah, kayak gitu dia. Kejiwaan psikologis kita bisa dibangkitkan dengan lagu-lagu yang genrenya semangat, ya, kayak lagu-lagu perjuangan. Kemudian terkait dengan pendidikan pedagogis. Nah, di dunia pendidikan kita juga mendapatkan pendidikan tentang seni musik sehingga kita bisa nanti menginformasikan, setidaknya kita mengetahui apa itu musik, apa pentingnya musik dalam kehidupan, ada tujuan, ada manfaat, dan bagaimana caranya kita menciptakan sebuah musik yang harmoni. Sosial, ya, sosiologis atau sosial. Nah, ini biasanya musik-musik ini dapat kita lihat atau kita tonton di televisi, maupun nanti di konser-konser. Ini untuk sosial, artinya kemasyarakatan. Jadi seperti itu. Kemudian kebudayaan atau cultural. Ya, jadi musik juga bisa sebagai fungsi dalam kebudayaan. Itu terkait dengan mengiringi upacara keagamaan, mengiringi tari-tarian. Nah, itu terkait dengan budaya kita. Fungsinya yang kelima itu adalah sebagai sejarah historis. Jadi fungsi musik itu ada 5 secara umumnya, ada kejiwaan, pendidikan, sosiologis, kebudayaan, dan sejarah historis. Nah, kalau sejarah ini itu akan kelihatan dari zaman ke zaman. Kalau kalian memperhatikan genre-genre musik itu perubahannya dari tahun 80-an sampai sekarang itu sangat berbeda sekali, baik caranya bermain musik, nadanya, alunan lagunya itu berbeda. Nanti kalau masih bingung silahkan bisa menyimak langsung di era 80-an gimana genre musiknya dibandingkan dengan sekarang. Nah, itu terkait dengan fungsi musik secara umum. Nah, kalau fungsi musik bagi masyarakat, nah, bagi kita bermasyarakat, yang pertama udah pasti sebagai sarana upacara adat dalam kehidupan kita beragama, khususnya kalau di Bali ya, agama Hindu, nah, setiap upacara adat pasti diiringi sama musik. Baik itu belaganjur,
baik itu lelambatan dan sebagainya. Nah, itu sebagai sarana upacara adat. Nah, coba kalau dalam upacara adat kita tidak ada yang namanya musik atau gamelan. Nah, sepertinya seperti sekarang, contohnya di zaman kita sekarang atau di zamannya COVID ya, COVID-19 seperti sekarang ini, ya, ketika kita mengadakan upacara tanpa adanya musik atau gamelan, kayaknya suasananya, nah, suasana upacaranya kita nggak dapat. Ya, jadi kayaknya sepi. Kayaknya, nah, kita tuh kalau ibaratnya kita tanpa musik ya galau gitu ya. Jadi itu sarana upacara adat. Nah, jadi musik sebagai sarana upacara adat. Berikutnya mengiringi tari-tarian. Nah, setiap tari-tarian pasti diiringi sama yang namanya musik atau gamelan. Nah, termasuk juga kalau sekarang tari-tariannya mungkin yang senang ngedance, ya harus ada musiknya juga. Coba dance tanpa musik gimana? Nah, kan aneh kan? Ada orang nari tanpa musik. Nah, gimana dia bisa tahu ketukannya bagaimana? Ya, bingung sendiri jadinya. Kalau setiap tari-tarian tanpa musik. Kemudian, nah, sebagai media bermain. Nah, kalau zamannya Pak dulu ya, zamannya Pak dulu itu sebagai media bermain. Karena permainan kita dulu itu sangat sederhana. Kalau sekarang di eranya kalian, eranya mungkin abad 21 seperti sekarang ini, itu tipe-tipe permainan kalian sudah berbeda dengan yang dulu. Mungkin sekarang udah, nah, semuanya pegang gadget, ya tinggal main di gadget, semuanya udah ada permainan di sana. Tapi kalau dulu, dengan keterbatasan kita, nggak ada yang namanya gadget, yaitu untuk permainan, sebuah permainan, itu ada juga musiknya. Seperti misalnya kayak mau gua-guaan, kayak gitu. Ada diiringi lagu Jok Meng Jok Kul, Miong Miong, nah gitu. Nah kalau sekarang kan nggak ada, Pak lihat seperti itu, sekarang nggak ada. Nah, sekarang semuanya asik dengan gadgetnya masing-masing. Ya, baru bangun, nah buru-buru ngambil buku ya, yang pertama pasti gadget pertama yang diambil. Tanpa gadget juga nggak bisa hidup sekarang ya. Nah, jadi manfaatkanlah gadget kalian sekarang sesuai dengan fungsinya. Oke, lanjut lagi. Itu tadi yang ketiga sebagai media bermain. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai sarana hiburan dia. Nah, udah pasti ketika kita jenuh, suntuk ya, banyak tugas, lelah, yang pertama kita untuk menghibur kita adalah musik. Nah, coba tidak ada musik sekarang. Ketika kamu suntuk banyak tugas dan sebagainya, nah pasti tambah stres tanpa adanya musik. Ya, jadi musik itu bisa menghilangkan kejenuhan kita, stresnya kita, sehingga kita refresh kembali, segar kembali, dan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Jadi seperti itu, media hiburan. Sama halnya mungkin secara tidak langsung ketika kita, mohon maaf ya, ketika kita sambil mandi di bathroom ya, jadi sambil kita mandi sambil nyanyi-nyanyi. Nah itu secara tidak langsung itu menghilangkan kejenuhan kita, kestresan kita. Nah, jadi seperti itu. Itu juga sebagai sarana hiburan. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan kita atas
kesibukan atau tugas-tugas yang kita miliki. Jadi itu. Nah, dalam bermain musik itu udah pasti kalian tahu yang namanya alat-alat yang dipergunakan. Ya, kalau tradisional ya mungkin kayak angklung kayak gitu ya. Jadi selanjutnya apa akan menjelaskan pada kalian alat musik yang berdasarkan sumber bunyinya. Nah, sumber bunyinya. Yang pertama itu ada idiophone, ya. Idiophone. Jadi idiophone ini adalah sumber bunyinya berasal dari bahan dasar dari alat itu sendiri. Nah, itu kayak angklung, kemudian kayak gong. Nah, kayak gitu seperti itu dia. Ketika dia dipukul, dia menghasilkan suara. Itu idiophone namanya. Kemudian ada aerophone. Nah, kalau aerophone ini, yaitu adalah sumber suaranya berasal dari rongga dalam tabung. Nah, kayak seluling. Nah, kayak gitu dia. Dan yang lainnya. Silakan kalian untuk contoh yang lainnya, silakan cari lagi. Ya, ada seluling, ada trompet, ya, harmonika yang seperti itu. Kemudian chordophone. Nah, ada chordophone. Chordophone itu adalah sumber bunyinya berasal dari dawai. Sumber bunyinya berasal dari dawai. Nah, itu kayak gitar, bass, bass gitar itu ya. Nah, kayak gitu. Itu dari dawai. Kayak rebab. Nah, dan yang lainnya. Itu dari dawai ya, ada senar. Kemudian ada membran phone. Nah, membran itu sumber bunyinya berasal dari selaput. Selaput genderang. Jadi dia kayak kendang. Drum ya. Kemudian bedug, yang kayak gitu. Itu sumber bunyinya dari membran phone ya. Kemudian elektrofon. Nah, elektrofon yaitu sumber bunyinya dengan menggunakan tenaga listrik. Nah, sumber bunyinya asal dari tenaga listrik. Nah, kayak gitar listrik yang kayak gitu. Pokoknya dia menggunakan tenaga listrik. Nah, jadi itu terkait dengan alat yang berasalkan sumber bunyi. Yang pertama ada idiophone, kedua itu ada aerophone, ketiga ada chordophone, keempat ada membran phone, dan kelima ada elektrophone. Nah, jadi itu. Oke, sebelum lanjut ke unsur-unsur musik, ya, Pak jelaskan sedikit terkait dengan suara. Nah, tadi Pak lupa menjelaskan terkait dengan suara manusia. Nah, seperti apa yang Pak sampaikan tadi yang pertama, suara manusia itu disebut dengan vokal. Nah, kalau kita bagi lagi suara manusia ada suara laki dan suara perempuan. Nah, dalam seni musik ini suara laki maupun suara perempuan ini dapat dibagi lagi menjadi masing-masing 3. Ada suara yang tinggi, ada suara sedang, maupun suara ada yang rendah. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan suara perempuan, nah suara perempuan yang tinggi itu disebut dengan sopran. Nah, ada sopran, kemudian ada yang sedang mezzo-sopran, dan yang rendah itu ada alto. Jadi itu. Sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kemudian sebaliknya kalau yang laki-laki, nah suara laki-laki juga dibagi menjadi 3. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah kalau suara laki-laki yang tinggi itu ada tenor, kemudian sedang itu ada bariton, dan yang rendah itu adalah bass. Ya, bass bukan brass. Jadi itu.
Sekali lagi, terkait dengan suara manusia, yang perempuan ada sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kemudian laki-laki ada tenor, bariton, dan bass. Jadi itu. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita akan lanjut kembali. Nah, untuk unsur-unsur seni musik, nah jadi tolong diperhatikan. Nah, jadi unsur-unsur inilah yang nanti akan kamu olah. Nanti setelah kamu olah unsur-unsur ini, bagaimana caranya menciptakan sebuah musik yang menarik, yang harmoni. Nah, kalau harmoni kan kalian udah tahu ya, selaras, indah, didengar. Gitu. Beda dengan seni rupa. Kalau seni rupanya itu kemarin harmoninya itu indah kita lihat. Kalau ini indah kita dengar maupun dilihat. Jadi itu. Oke, terkait dengan unsur-unsur seni musik, nah, meliputi yang pertama namanya itu adalah melodi. Jadi kalau suara tanpa melodi, nah kayak pulpen jatuh belum bisa dikatakan musik. Ketika ada melodinya, nah barulah bisa dikatakan musik nanti. Oke, kemudian ada melodi, ada ritme atau irama. Setelah ada irama, ada birama. Kemudian ada harmoni. Kemudian ada tempo. Tangga nada. Timbre. Dan dinamika. Jadi itu ada 8 unsur-unsur seni musik. Oke, sekali lagi ada melodi, ritme, irama, ada birama, harmoni, tempo, tangga nada, timbre, dinamika. Jadi itu ada 8 ya, tolong diingat, dipahami. Oke, kita akan bahas satu per satu. Nah, melodi. Apa sih itu melodi? Melodi merupakan tinggi, rendah, atau panjang pendeknya nada dalam sebuah musik. Tinggi, rendah, ataupun panjang pendeknya nada dalam sebuah musik. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan melodi. Nah, selanjutnya, nah, susunan melodi itu terdiri dari yang namanya pitch. Ya, ada pitch, durasi, dan tone. Ini tersusun dari pitch, durasi, dan tone. Oke. Selanjutnya itu ada ritme atau irama. Ritme merupakan pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembutnya nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Sudah?
Selanjutnya itu ada birama. Birama itu adalah merupakan ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu yang bersamaan. Oke, udah. Kemudian ada harmoni. Nah, terkait dengan harmoni merupakan sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Jadi yang namanya harmoni ya, itu penggabungan baik itu vokal dengan instrumen itu nyambung. Semua sehingga membuat kita nyaman, rileks. Nah, walaupun yang namanya genre musik kita masing-masing itu kan berbeda-beda. Ada yang senang pop, jazz, rock, dan sebagainya. Nanti kalau yang namanya kita lagi suntuk, ya jangan nanti tambah musiknya yang galau. Tambah bingung lagi ya. Nanti pilihnya musik yang, nah, genrenya yang hits. Mungkin pop yang kayak gitu ya, yang ke lebih apa ya, lebih hits gitu ya. Jadi itu masih ada beberapa unsur yang lainnya. Nah, karena berhubung durasi waktunya sangat singkat sekali, ya, makanya materinya Pak berikan sederhana aja supaya cepat kalian tangkap. Jadi untuk unsur-unsur berikutnya itu kita akan lanjutkan minggu depan, ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Dan untuk di rumah, nah untuk di rumah silahkan cari pengertiannya lagi, unsur-unsurnya yang tadi, sisanya cari pengertiannya. Kemudian nanti mungkin di e-learning Pak akan berikan tugas untuk penciptaan sebuah karya musik. Jadi penciptaannya, nah kalau dulu sih teman-teman kalian sebelum suasananya COVID seperti ini itu berkelompok. Jadi dia menciptakan sebuah musik lengkap dengan tempo dan sebagainya terkait dengan unsur-unsur ini, termasuk musiknya ada, itu berkelompok. Nah untuk sekarang, tugasnya mungkin silahkan kamu bisa orek-orek dulu ya, sambil bengong ya, bisa kamu buat sebuah penciptaan musik lirik lagunya aja. Ya, buatlah lirik lagunya saja tanpa adanya musik. Nah, gitu. Oke. Nah, silahkan dicoba-coba dulu, diorek-orek. Nah, mungkin supaya lebih gampang kamu bisa mengaransemen lagu-lagu yang ada. Itu yang lebih gampang, mengaransemen. Artinya mengaransemen itu kamu mengambil lagu yang sudah ada itu dirubah. Gitu. Baik itu liriknya ataupun nanti kalau ada musiknya yang dirubah. Itu mengaransemen. Ya. Jadi itu yang bisa Pak sampaikan pada pagi ini. Nah, berhubung waktunya juga sudah habis. Nah, proses pembelajaran kita hari ini Pak akhiri. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata Pak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke.